Indonesia pernah memiliki banyak striker berkualitas di era awal Liga Indonesia. Mereka datang dari berbagai klub, kemudian mendapatkan kesempatan untuk bertarung bersama timnas Indonesia. Mereka bahkan pernah menjadi striker yang dielulukan pada masanya. Lalu bagaimana kehidupan mereka ketika tidak lagi berkarir sebagai atlet? Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah 8 mantan striker timnas Indonesia dan nasibnya sekarang. Budi Sudarsono. Pencinta sepak bola nasional tentunya nggak akan lupa kalau Indonesia pernah memiliki striker legendaris bernama Budi Sudarsono. Pemain yang mendapat julukan si ular piton ini sering menjadi andalan di lini depan klub maupun timnas Indonesia. Setelah memutuskan gantung sepatu, pemain yang menggunakan nomor punggung 13 ini pernah menjajal peruntungan di dunia politik dengan mencalonkan diri menjadi DPRD Kabupaten Kediri. Setelah gagal jadi anggota legislatif, ia memutuskan kembali berkecimpung di dunia sepak bola dan membangun karir sebagai pelatih. Sejak tahun 2019 hingga 2020, Budi pernah ditunjuk untuk menangani PS Batam dan Persik Kediri. Tapi kedua klub tidak melanjutkan kerjasamanya dengan Budi. Beberapa waktu yang lalu, warganet dihebohkan dengan beredarnya foto Budi duduk di sebuah lapak sepatu bekas. Banyak yang menganggap bahwa Budi sedang berjualan, tapi kenyataannya Budi sedang berburu oleh-oleh untuk keluarganya. Jadi, info kalau Budi Sudarsono jualan sepatu itu hoax ya guys. Kini Budi Sudarsono menjadi bagian tim Liga 3 lainnya, yaitu Belitung FC. Ia ditunjuk untuk menjadi pelatih kepala di Akademi Belitung FC. Semoga sukses ya coach. Roshi Putirai. Nama Roshi Putirai memang tak begitu asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Roshi merupakan sosok striker tajam yang pernah dimiliki oleh Indonesia di era 90-an. Tidak hanya itu, dirinya memiliki ciri khas tersendiri ketika berada di atas lapangan. Dengan warna dan gaya rambut beda dengan yang lain, membuat pemain asal Maluku ini begitu mencolok dari pemain lainnya. Namun, Roshi kini sudah lama pensiun dari dunia sepak bola sejak tahun 2006 silam. Meski begitu, ia masih belum bisa meninggalkan dunia sepak bola seutuhnya. Roshi diketahui kini sibuk menjadi pelatih tim sepak bola wanita Jakarta 69. Selain menjadi pelatih tim Jakarta 69, Roshi ternyata saat ini juga sibuk bersama timnas pelajar Kemenpora U16. Wah, berarti jadwal Coach Roshi padat juga ya. Ilham Jaya Kesuma. Ilham Jaya Kesuma adalah salah satu striker Indonesia yang terbilang sukses di awal tahun 2000-an. Sayangnya, karir Ilham kemudian mulai menurun pada tahun 2009. Cedera lutut yang menimpa pria kelahiran 19 September 1978 ini memaksanya berpisah dari dunia si kulit bulat alias pensiun. Semenjak memutuskan gantung sepatu tahun 2014, Ilham mempunyai profesi baru sebagai PNS. Ilham terangkat menjadi PNS dan bertugas di Dinas Cipta Karya, Pemerintah Kabupaten Tangerang. Tadinya Ilham bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkab Tangerang. Hingga akhirnya Ilham Jaya Kesuma dipindah tugaskan di Dinas Cipta Karya. Kabar terbaru menyebutkan Ilham kini didapuk menjadi pelatih tim Elite Pro Academy Persita U18 dengan bekal lisensi kepelatihan BAFC. Semoga sukses dengan profesi sampingannya ya coach, tapi ingat tugas utama sebagai PNS jangan sampai terbengkalai ya. Saktiawan Sinaga. Saktiawan Sinaga mencoba berbagai hal baru usai memutuskan gantung sepatu pada tahun 2015 lalu. Mulai dari kursus pelatih lisensi CAFC hingga kembali menjadi pemain sepak bola. Sakti sendiri pensiun untuk kedua kalinya sebagai pemain sejak 2020 lalu. Terakhir ia memperkuat klub Liga 2 KS 3 Naga. Mantan striker timnas ini kemudian terjun ke organisasi kepemudaan. Namanya tercatat dalam jajaran pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Posisi Saktiawan di DPD KNPI pun selaras dengan karir sepak bolanya, yakni sebagai wakil ketua bidang olahraga. Sebelum terjun ke dunia organisasi kepemudaan, Sakti juga mulai terjun ke dunia partai politik. Mungkin bentar lagi bakal ngambil ancang-ancang buat jadi wakil rakyat nih. Jadi wakil rakyat nggak apa-apa, asal jangan tidur kalau lagi rapat ya. Ups. Oke, next. Kurniawan Dwi Yulianto.
Pemain yang berjuluk si Ceking ini memutuskan untuk gantung sepatu pada tahun 2013. Usai memutuskan untuk pensiun, ia masih bergelut di dunia sepak bola. Pria berkepala pelontos ini tercatat pernah menjadi asisten pelatih timnas pada tahun 2018 dan asisten pelatih timnas U23 pada tahun 2019. Selain itu, ia juga pernah melatih di salah satu tim sepak bola asal negeri jiran Malaysia, Sabah FC. Namun pada Agustus 2021 lalu, Kurniawan secara resmi dilengsarkan dari kursi jabatannya sebagai pelatih kepala Sabah FC. Usai putus kontrak dari klub berjuluk The Rhinos ini, beberapa klub mulai membidik Kurniawan sebagai pelatih. Hal itu juga dibenarkan Kurniawan, namun dia masih menutup rapat nama klub tersebut. Dia ingin menyelesaikan urusan pemutusan kontraknya dulu dengan Sabah FC. Kira-kira Kurniawan bakal gabung di klub mana ya? Kalian ada bayangan nggak? Komen di bawah dong! Gendut Doni Kristiawan. Siapa yang tidak mengenal sosok pria gendut yang satu ini? Atau mungkin udah ada yang lupa? Well, dia adalah salah satu striker timnas Indonesia yang berhasil menjadi top scorer Piala Tiger, Gendut Doni Kristiawan. Gendut Doni memutuskan untuk pensiun pada tahun 2013 silam. Setelah gantung sepatu, Doni disibukkan dengan aktivitas barunya sebagai seorang PNS di pusat pemerintahan kota Tangerang Selatan. Doni bertugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Meski kini berprofesi sebagai PNS, Doni sejatinya tak benar-benar meninggalkan dunia sepak bola. Kabar terbarunya, Gendut Doni didapuk sebagai pelatih kepala timnas U15. Jadi pelatih boleh, tapi jangan lupa tugas utamanya sebagai PNS ya. Zainal Arif. Usai memutuskan gantung sepatu pada tahun 2014, mantan pemain Persib Bandung dan striker timnas Indonesia ini memutuskan untuk melanjutkan karirnya sebagai PNS. Setelah tak aktif lagi dalam dunia sepak bola, ia bertugas di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dan bertugas melakukan sosialisasi tentang pajak ke masyarakat umum. Dari sepak bola ke pajak, jauh beda ya guys, tapi namanya juga pilihan hidup, tetap harus dijalani kan? Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas saat ini dijuluki sebagai legenda hidup timnas Indonesia. Dalam perjalanan karirnya bersama timnas Indonesia, pemain yang akrab disapa BP ini telah menjadi striker yang ditakuti lawan dan melegenda di level Asia Tenggara. Pemain yang identik dengan nomor punggung 20 ini akhirnya resmi pensiun dari lapangan hijau pada Desember 2019 lalu. Tak lama setelah gantung sepatu, PP menerima pekerjaan baru sebagai manajer klub Macan Kemayoran atau Persija Jakarta. Dia pun kerap terlihat mendampingi Macan Kemayoran tampil dalam banyak pertandingan dari bangku pemain. Menjadi manajer di klub yang membesarkan namanya, pasti BP bangga banget ya. Nah, dari ke-8 ex-striker timnas tadi, menurut kalian, siapa yang nasibnya paling mujur? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Thank you, update lovers!